Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Riki ya. Kali ini Pak Riki akan mengisi mata pelajaran sirah ya. Selain akidah, fikih ibadah, Al-Quran hadis, Pak Riki juga mengisi mata pelajaran sirah ya, khususnya untuk kelas 4 ya, teman-teman yang soleh dan soleha di kelas 4. Dan selalu Pak Riki berdoa untuk kita semua ya, untuk kalian ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi seperti ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kenapa sih harus belajar sirah ya? Kenapa sih harus belajar sejarah atau kisah-kisah ya? Tentunya di sana banyak sekali pelajaran atau keutamaan atau hal penting ya yang bisa kita ketahui insya Allah ketika kita mempelajari sirah atau sejarah. Pertama, bahwasannya Allah menurunkan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Di dalamnya itu banyak sekali kisah-kisah ya, banyak sekali ya kisah-kisah. Bahkan kisah-kisah dalam Al-Quran itu hampir lebih dari sepertiga Al-Quran ya tentang kisah-kisah, baik kisah itu kisah para nabi atau juga kisah orang-orang soleh yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Dan bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berada di Makkah ya, surat-surat ya yang isinya tentang kisah-kisah umat terdahulu, kisah tentang para nabi ya, itu turunnya di periode Makkah ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Nah, menunjukkan ya seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada Nabi, kemudian Nabi mengajarkan ya kepada umat Islam di masa awal-awal Islam, yaitu pondasi ya, untuk menanamkan pondasi dengan melalui kisah ya, dengan melalui kisah agar mereka kokoh keimanannya, kokoh akidahnya ya. Barulah setelah itu mereka diberikan ayat-ayat tentang hukum ya. Jadi ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat tentang perintah itu tidak turun di periode Makkah, kan, tapi turun di periode Madaniyah atau Madinah. Setelah para sahabat hijrah ke Madinah baru turun ayat-ayat perintah ya. Nah, baik, tentunya yang kita pelajari adalah kisah-kisah yang nyata ya, kisah yang nyata. Nah, dalam materi sirah ini khususkan untuk mempelajari sejarah tentang kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari mulai sebelum beliau lahir ya sampai beliau wafat ya. Dan soleh dan soleha bisa nanti juga membaca di rumah ya, barangkali ada buku-buku ya berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu, silahkan dibaca, pelajari dan ambil faedahnya ya. Tentunya yang kita akan pelajari ya itu kisah-kisah yang nyata, bukan kisah yang fiktif, baik itu bisa dari Al-Quran yang bisa kita ambil pelajaran atau kisah-kisah yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pertemuan pertama ini Pak Riki akan menyampaikan kisah sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
tahun kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW dikenal dengan tahun gajah. Iya, peristiwa tahun gajah, yang mana tentara gajah ya ingin menyerang Baitullah, ya rumah Allah, Makkah, kemudian Allah lindungi. Nah, pada saat tahun itulah Nabi kita dilahirkan, kan gitu. Nah, tentunya ini insya Allah akan Pak Riki sampaikan untuk kalian ya, agar mendapatkan faidah tentunya dari kisah-kisah yang akan nanti Pak Riki sampaikan atau Pak Riki ceritakan. Dan tentunya tadi ya, kisah tentara gajah ini tidak tiba-tiba langsung menyerang kota Makkah, atau ingin menghancurkan Ka'bah. Pasti ada sebabnya. Nah, disinilah insya Allah di pertemuan pertama ini kita mencoba untuk mempelajari kisah tersebut dari awal, insya Allah ya, dari awal. Dan Nabi SAW pernah mengisahkan ya, pernah mengisahkan, yaitu tentang kerajaan raja pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu ya. Bagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau ya, raja ini adalah raja terakhir dari kerajaan Himyar di Yaman ya. Di mana? Di Yaman. Dan raja ini wakana lahu sahir. Raja ini memiliki tukang sihir. Untuk apa? Untuk membantunya atau untuk menjaganya. Karena raja-raja pada zaman dahulu diantara yang bisa melindungi dirinya kan selain tentara juga tukang sihir. Para tukang sihir yang memiliki kemampuan ya, yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Karena ini adalah kemampuan yang dibantu oleh kekuatan syaitan ya. Dan ini dalam agama kita tentunya dilarang. Perbuatan ini perbuatan yang syirik. Dan Nabi kita SAW menceritakan tentang kisah ini. Kemudian sebagaimana juga ya Fir'aun, demikian ya, Fir'aun selain memiliki tentara-tentara, beliau juga ya, Fir'aun ini memiliki tukang sihir. Yang mana ada kisahnya juga ketika Nabiullah Musa alaihissalam ya, Nabiullah Musa alaihissalam bertarung dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Artinya pada zaman dahulu pun tidak sedikit para raja yang memiliki tukang sihir sebagai pembantunya. Nah, falamma kabira, maka raja ini ya, yang dikisahkan Nabi kita Muhammad SAW memiliki tukang sihir yang tukang sihir yang sudah tua ya, yang sudah lanjut usia. Dan dia berkata kepada sang rajanya, qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu sihr. Ya, wahai raja, aku ini sudah mencapai usia tua ya, maka utuslah kepadaku seorang pemuda yang kelak aku akan mengajarkan ilmu sihir ini ya. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Kemudian diutuslah ya seorang pemuda untuk diajarkan sihir ya, diajarkan sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib faqa'ada ilaihi. Akan tapi pemuda ini ketika ingin belajar sihir dari sang penyihir itu, dalam perjalanannya dia mendapati seorang rahib ya, pendeta yang pada saat itu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, pada zaman ini ya, sang raja memiliki perintah kepada masyarakatnya, kepada para menterinya, kepada para tentaranya ya, bawahan-bawahannya untuk menyembah sang raja ya, bukan menyembah Allah. Maka ketika itu dia duduk ya, wasami'a kalamahu ya, kemudian dia mendengar ceramahnya, mendengar perkataan sang rahib ini, fa'jabahu, dia merasa takjub ya, dia merasa takjub dengan apa yang disampaikan oleh rahib ini. Makana idza atas sahir marra birrahib. Demikian ya adanya ketika dia ingin pergi menuju tukang sihir dan ingin belajar, maka dia berhenti dahulu ya, duduk di majelisnya sang rahib ini.
Kemudian ketika pada suatu saat dia datang, akan tapi dia terlambat, ya. Pemuda ini datang dengan terlambat. Kemudian sang penyihir ini marah, ya, dorobahu. Kemudian akhirnya pemuda ini pun dipukul oleh tukang sihir. Artinya pemuda ini memiliki dua guru, yang satu tukang sihir dan yang satu sang rohib, ya. Karena tentunya pada saat itu sang pemuda ini belum mengetahui, ya, hukum mempelajari sihir, ya, karena pada saat itu keimanan masih sangat sedikit sekali, ya. Kemudian diceritakanlah, ya, kepada sang rohib, pada gurunya yang satunya itu. Faqala, maka sang rohib memberikan solusi. Ida khasyitas sahir, ya, kamu kalau takut nanti dengan tukang sihir karena keterlambatan kamu, ya, fakul, katakanlah, hasabani ahli, ya, keluargaku menahanku. Wa idza khasyita ahlaka fakul hasabani sahir, ya, jika kamu takut telat datang ke rumahmu, ya, takut dihukum oleh keluargamu, maka katakanlah sahir, ya, as-sahir, penyihir, menahanku, ya. Fabainama huwa ala dalika id ata ala dabatin azimah. Terus seperti itu dia lakukan, maka pada suatu saat dia dalam perjalanan dia menemukan dabbah, ya, dabbatin azimah, sebuah sesosok makhluk yang besar, ya, sosok makhluk yang besar, ya, makhluk melata, ya, yang besar. Ini tidak diberitahukan seperti apa makhluknya. Intinya makhluk tersebut besar. Qad hasabatin nas, ya, karena besar makhluk itu jadi menghalangi jalannya manusia. Dan manusia pun ketika itu merasa takut, ya, untuk melewati makhluk tersebut. Faqal yaum, maka sang pemuda tadi ini mengatakan, ya, sekarang a'lamus sahir afdal amir rahib afdal, ya, apakah ajaran sang penyihir ini yang lebih baik atau ajaran sang rohib yang lebih baik. Fa akhadha hajaran, maka kemudian dia mengambil sebuah batu, ya, faqala, dan dia sambil mengucap, Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah, ya, ya Allah, jika seandainya ajaran rohib yang lebih engkau cintai ketimbang ajaran tukang sihir ini, ya, kemudian dia mengatakan faktul hadhihi dabbah, maka bunuhlah binatang ini, hatta yamdiyan nas, sehingga manusia bisa lewat, bisa melaluinya. Faroma, kemudian pemuda ini melemparkan batu yang ada di tangannya tersebut, faqatalaha, kemudian akhirnya binatang besar itu yang menutupi jalan tadi akhirnya mati. Wa madun nas, kemudian manusia pun, ya, orang-orang pun bisa lewat, ya. Fa'atar rahib, kemudian dia datang kepada gurunya sang rohib, ya. Fa'akhbarahu, kemudian dia mengabarkan kisahnya itu ketika di jalan, ya, kisahnya ketika di jalan, ketika di jalan, ya. Maka faqala rahib, sang rohib, gurunya ini mengatakan, ayya bunayya antal yaum afdal minni, wahai, ya, anakku, wahai pemuda, engkau pada hari ini lebih afdol, lebih utama dari diriku. Qad balagha min amrika ma ra'a, kau telah menyampaikan apa yang kamu lihat. Wa innaka satu betala, maka sang rohib ini punya pandangan ke depan, ya, punya pandangan ke depan, punya firasat, sesungguhnya kamu kelak akan diuji, kata sang rohib ini. Fa ini betulita, kalau kamu nanti diuji dengan suatu ujian, fala tadullu alayya, jangan kasih tahu tentang diriku, ya, jangan beritahu tentang diriku. Ya, artinya keberadaan sang rohib ini ingin disembunyikan dari sang raja atau dari yang lain, karena khawatir nanti bisa membahayakan dirinya. Wa kanal gulam yubriul akmaha wal abrasa wa yudawin nas, ya, min sairil adwa. Nah, masyaallah, setelah dia bisa membunuh binatang besar hanya dengan satu lemparan batu, ya, maka ternyata dia juga diberikan oleh Allah kemampuan, ya, kemampuan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya, penyakit belang, penyakit buta, ya,
ya, dan segala macam penyakit, ya, dia bisa menyembuhkannya, ya, tapi dengan izin Allah tentunya, ya. Ini keutamaan yang diberikan Allah kepada pemuda ini. Fasami'a jalisun lil malik. Nah, terdengarlah oleh orang, ya, ini menteri, ya, yang yang memiliki kedudukan di sisi sang raja itu, ya, yang memiliki kedudukan di sisi sang raja. Ternyata, ya, karena qad amiya, menteri ini sudah buta, ya, tidak bisa melihat fa'atahu. Kemudian menteri ini mendatangi sang pemuda yang sudah terkenal nih, pemudanya, ya, pemudanya sudah terkenal dapat bisa mengobati berbagai macam penyakit dengan izin Allah tentunya, ya, dengan izin Allah. Fa'atahu bihadaya katsiratin, dia mendatangi pemuda tadi dengan membawa hadiah yang banyak, ya, hadiah yang melimpah. Faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani, ya. Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah fa in amanta billah da'autullah fasyafaka fa amana billahi fasyafahullahu, ya. Kemudian sang siapa tadi, ya, menterinya sang raja tadi mendatangi pemuda itu, ya, kemudian dengan membawa hadiah, ya, dia sambil berkata seandainya kamu dapat menyembuhkanku, ya, menyembuhkan ini butaku, maka aku akan penuhi, ya, semua permintaanmu aku akan penuhi, ya. Kemudian pemuda tadi menjawab, ya, dengan dengan rendah hati, ya, tidak sombong. Inilah ashfi ahadan, ya, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun, ya. Innama yashfi Allah, ya, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan adalah Allah, ya. Nah, ini harus kita contoh, kita memiliki sifat tawadhu, rendah hati, ya, tidak merasa sombong dengan kemampuan yang kita miliki. Padahal pemuda ini memiliki kemampuan, ya, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ketika ada seorang yang ingin berobat dengan pemuda ini, ya, kemudian pemuda ini mengatakan, inilah ashfi ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allah, karena sesungguhnya yang menyembuhkan itu ya Allah, ya. Nah, pemuda ini memberikan syarat, fa in amanta billah da'autullah fasyafak. Kalau kamu ini, ya, wahai sang menteri, kamu beriman kepada Allah, ya, aku akan berdoa kepada Allah. Syaratnya kamu beriman, aku akan berdoa kepada Allah, fasyafak, maka kamu pun akan disembuhkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amana billah, akhirnya sang menteri ini beriman, ya, fasyafahullah, maka dia pun akhirnya disembuhkan oleh Allah. Fa'atal malik, ya, fajalasa ilaihi kama kana yajlisu, ya, maka dia pun seperti biasa datang ke istana, duduk dekat dengan sang raja, ya, yang tadi raja, di mana raja ini adalah raja yang memerintahkan kepada masyarakat untuk menyembah dirinya. Dia duduk di tempat biasa, ya, duduk. Kemudian faqala lahul malik, ya, man radda alaika basaraka, ya, maka sang raja ini terkagum-kagum, terkejut. Loh, ya, siapa yang menyembuhkan pandanganmu, ya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu, ya. Sang raja bertanya kepada menterinya. Maka sang menteri tadi yang sudah beriman, qala, dia mengatakan, Rabbi, ya, Tuhanku, ya. Maka sang raja tentunya kaget, ya, dia mengatakan sambil dengan marah tentunya, ya, karena sudah menterinya ini sudah lancang menurutnya, ya. Walakar rabbun ghairi, maka sang raja mengatakan, hah, kamu punya Tuhan selain aku, ya. Maka sang menteri yang sudah beriman mengatakan, Rabbi Allah wa rabbuka, ya, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, ya Allah, ya. Kemudian fa akhadha falam yazal yu'adzibuhu, ya, hatta dalla 'alal gulam, ya. Kemudian sang menteri ini pun disiksa, ya, dipukul, disiksa, ya, berbagai macam siksaan yang
berat. Kemudian akhirnya dia pun memberitahu tentang seorang pemuda yang telah menyembuhkannya, ya. Faqala lahul malik, maka sang raja ini memerintahkan untuk untuk memanggil, ya, untuk memanggil sang pemuda tadi, ya, yang menyembuhkan sang menteri tersebut, ya. Kemudian faqala lahul malik, ya, maka sang raja pun berkata kepada sang pemuda, ya, ayya bunayya qad balagha min sihrika tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu, ya, maka wahai anak muda, ya, sungguh mengagumkan, ya, sihirmu, ya. Sang raja mengatakan itu merupakan sihir dari sang pemuda. Kamu bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu, penyakit buta, penyakit kulit dan lain sebagainya, ya. Maka akhirnya sang pemuda ini pun mengatakan, inilah ashfi ahadan, sama seperti yang dikatakan kepada sang menterinya, aku nggak bisa menyembuhkan siapapun, ya. Ini namanya yashfi Allah, karena yang menyembuhkan itu adalah Allah. Fa akhadha falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Nah, sama sang menteri tadi disiksa karena keimanannya, sang pemuda juga sama disiksa karena keimanannya, keimanannya yang kuat, ya. Sampai akhirnya sang pemuda tadi memberitahu tentang sang rohib, ya, gurunya yang mengajarkan untuk mentauhidkan Allah, ya, beribadah kepada Allah bukan kepada makhluk, ya. Faji'a birrahib, sang raja ingin didatangkan juga tuh, ya, orang ketiga ini yang sudah lancang, yang sudah tidak mengikuti perintah sang raja. Faqila, maka dikatakan kepadanya, irji an dinik, ya, dikatakan kepada sang rahib, ya, kembalilah engkau dari agamamu, ya, kembalilah engkau dari agamamu. Maksudnya agama ketika itu adalah menyembah sang raja, ya, dan ini perbuatan yang tidak boleh, ya, haram, ya, menyembah manusia. Fa'aba, maka sang rahib ini enggan, enggak mau, ya, tentunya, ya, karena dia sudah beriman dan dia juga memiliki ilmu tentang bagaimana manusia itu harus beribadah, ya, kepada siapa manusia itu menyembah. Fada'a bil minsyar, maka rajanya tentu marah ketika ajakannya tidak diikuti. Maka sang raja minta untuk dibawakan gergaji. Untuk apa ini, ya? Kalau untuk memotong kayu ya boleh, ya, tapi ternyata di sini gergajinya besar, ya. Fawudi'a bil minsyar, ya, fi mafriqi ra'sihi, ya, ditaruh gergajinya di atas kepala sang rohib. Disuruh untuk keluar dari agamanya, jangan menyembah Allah lagi. Ini, ya, perintah dari sang raja. Irji andinik, ya. Maka sang raja masih membentakkan, udah, ya, tinggalkan agamamu, keluar dari agamamu, ya. Fa'aba, tentunya dia masih enggan dengan keimanan dan kekokohan serta kekuatannya ini, kekuatan iman yang luar biasa. Akhirnya dia pun menolak walaupun kematian berada di depan kedua matanya. Fawudi abil minsyar, ya, maka diletakkan gergaji tadi dan membelahnya, ya, membelahnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh raja kepada sang menteri dan juga kepada tadi sang rohib. Maka thumma ji'a bil ghulam, maka giliran sang pemuda diperintahkan oleh raja seperti kedua orang tadi yang sudah wafat, yang sudah meninggal, ya, keduanya meninggal dalam keadaan syahid, ya, dalam keadaan beriman kepada Allah, ya. Nah, dia pun mengatakan juga kepada sang pemudanya, irji andinik, sama paksaan untuk perintah untuk keluar dari agamanya. Fa'aba, maka dia pun enggan. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Nah, karena sang raja sudah melihat dua kondisi orang sebelumnya ini gak mau disuruh keluar dari agamanya, dia menolak, maka dia pun punya trik atau siasat yang lain, cara yang lain. Maka dipanggilkan beberapa tentaranya, ya, beberapa tentara pilihan sang raja, kemudian mengatakan, idhabu bihi ila jabalin kada wa kada, ya,
maka pergilah kamu ya wahai para tentaraku ya ke sebuah gunung ya naiklah was'adu naik ya ihil jabal ke gunung tersebut faqol ya maka fa idza balagtum ya dirwatahu kalau kamu sudah sampai puncak ya puncak gunung fa in raja'an dinihi ya suruh ya tentunya ya niatnya raja ini kan untuk menyuruh dia keluar dari agamanya ya kalau dia mau maka ya artinya bawalah ke hadapan sang raja ya tidak dibunuh tidak disakiti kemudian kalau dia enggan ya lempar dari atas gunung itu yang diinginkan sang raja kepada pemuda tersebut ya agar keimanannya nanti goyah nah ketika sampai di atas gunung ya maka pemuda ini mengatakan Allahumma kfinihim bima syi'ta ya Allah tolonglah aku ya dari keburukan mereka dari kejahatan mereka ya dengan apa yang kau kehendaki ya dia berdoa kepada Allah dalam keadaan seperti itu kematian di depannya tapi dia tetap memohon kepada Allah. Nah inilah ya pelajaran juga ketika kita dalam kesulitan apapun kita harus meminta kepada Allah. Kemudian faraja fabihimul jabal fasaqatu maka gunung yang tadinya tenang tiba-tiba dia bergoyang bergetar gempa ya kemudian para tentaranya berjatuhan ya dan yang selamat hanya seorang pemuda ini ya hebat kan. Nah ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajaa yamshi ilal malik maka pemuda ini pun datang dengan pedenya ya dengan percaya dirinya ya ke hadapan sang raja. Faqala lahul malik maka raja heran bertanya kepada pemuda ini ma fu'ila bi ashabika apa yang kamu apa yang kamu lakukan ya apa yang kamu perbuat dengan para tentara-tentara itu ya. Qala kafanihimullah Allah telah menolongku dari mereka ya fadafahu ila nafarin maka sang raja pun mempersiapkan ya beberapa prajuritnya untuk membawa pemuda ini tadi sudah membawa ke gunung tapi tidak berhasil maka sang raja idhabu bihi fahmiluhu fi quruqurin ya maka bawalah pemuda ini ya ke sebuah laut dengan menggunakan perahu ya tentunya ya paksa dia untuk keluar dari agamanya ya kalau dia mau maka tidak dibunuh kalau dia enggan ya maka wa illa faqdhifuhu lemparkan dia tenggelamkan dia ya di laut tersebut ya fadhahabu bihi kemudian akhirnya pemuda ini pun pergi ya mereka pergi ya para tentara ini pergi ya kemudian pemuda ini berdoa dalam keadaan seperti itu dia selalu berdoa Allahumma kfinihim bima syi'ta dia mohon pertolongan agar Allah menyelamatkan dari keburukan para tentara-tentara sang raja atau prajurit sang raja ya fan kafaat ya bihimus safinah faghariqu maka kemudian perahu itu pun yang ia tunggangi yang ia kendarai bergoyang ya tentunya dengan disebabkan karena ombak ya goyang kemudian para tentaranya pun berjatuhan faghariqu maka mereka tenggelam ya dan yang selamat lagi-lagi hanya seorang pemuda ini ya dan wajaa yamshi ilal malik ya dia pun pemuda ini datang kepada sang raja ya berani sekali pemuda ini ya datang kepada sang raja mungkin kalau kita sebagai pemuda ini ketika selamat kita akan lari ya menyelamatkan diri ya sama sang raja pun merasa heran ya merasa heran ya masa tentara pilihan bisa dikalahkan hanya seorang pemuda yang masih belum usianya belum tua ya dan juga tidak memiliki persenjataan ya dengan tangan kosong bisa mengalahkan para prajuritnya. Tentu semua ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan percaya dirinya pemuda tadi mengatakan kepada sang raja innaka lasta biqatili ya hatta taf'alu ma amuruka bih ya enggak bakal kamu itu dapat membunuhku tidak akan bisa sebelum kamu mengerjakan apa yang aku perintahkan apa yang aku
suruh. Nah, huwa, apa itu yang kamu inginkan? Kata pemuda itu, kata sang raja itu. Ya, qala tajma'un nas. Kalau kamu mau membunuhku, satu, kumpulkan manusia. Ya, idin wahid, di satu lapangan ya, yang luas tentunya. Wa taslubuni ala jiz'in, kemudian ikat aku ya di sebuah kayu ya. Tsumma khud sahman min kinanati, ya, kemudian ambillah anak panah ya, ambillah anak panah dari yang apa namanya, anak panah milik sang pemuda ini ya. Tsumma wudi as-sahma fi kabidil qaus, ya, kemudian letakkan anak panah itu pada busurnya. Tsumma qul, ya, kemudian lakukanlah dengan membaca bismillahi rabbil gulam, ya, dengan sambil mengatakan bismillah, dengan nama Allah, Robnya, Tuhannya sang pemuda ini. Tsummarmini, ya, kemudian baru panahlah aku. Ini syaratnya. Satu, mengumpulkan manusia. Yang kedua, ya, diikat sang pemuda tadi di sebuah pohon. Kemudian ketiga, ambillah anak panah milik sang pemuda itu. Kemudian apa namanya, setelah mengambil anak panah, maka letakkan anak panah pada busurnya. Kemudian yang berikutnya, setelah sudah siap mau membidik, maka sang raja ini harus membaca bismillah Robbil gulam, dengan menyebut nama Allah, Robnya pemuda ini ya, Robnya pemuda ini. Maka fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani, ya. Fa jama'an nas fi sa'idin wahid, ya. Kemudian sang raja pun apa namanya, jika kamu sang pemuda mengatakan, jika kamu melakukan ini semua ya, maka kamu bisa membunuhku, maka sang raja mengumpulkan manusia ya, dan melakukan apa tadi yang sudah diperintahkan oleh sang pemuda ya. Akhirnya dilakukanlah. Tsumma romahu, ya, kemudian sang apa namanya, pemuda ini mulai dipanah, kemudian mengenai apa namanya, di atas pelipisnya kemudian dia pun terluka ya, dan apa namanya, meletakkan tangannya di luka tersebut, famata, kemudian dia pun wafat, meninggal. Maka orang-orang yang melihat kejadian ini ya, faqalan nas, maka manusia yang melihat kejadian ini dia semuanya mengatakan ya, amanna bi rabbil gulam, kami beriman ya kepada Robnya sang pemuda ini ya. Nah, ternyata sang pemuda ini punya siasat mengumpulkan manusia supaya nanti ketika melihat kejadian itu manusia bisa mengambil hikmahnya ya, bahwasannya ya, Robnya pemuda ini adalah Allah ya. Selama ini mereka keliru ya, selama ini mereka menyembah Rob yang salah. Ketika itu sudah terkenal kisahnya, pemuda ini apa namanya, tidak bisa dibunuh, atau sang raja gagal membunuh pemuda ini berkali-kali. Akhirnya pemuda ini meminta untuk mengumpulkan manusia dan seterusnya. Akhirnya manusia pun melihat kejadian ini dan mereka beriman kepada Allah. Nah, berhasillah ya apa namanya, strategi dari sang pemuda ini ya. Fa'utiyal malik faqila lahu ara'aita ma kunta tahdharu, ya, qad wallahi nazala bika hadaruka qad amanan nas fa amara bil ukhdud bi afwahi, ya, bi afwahi sikaki fa khuddat ya, wa udrima fiha niran ya. Nah, maka dikatakan ya kepada sang raja, kamu melihat sesuatu yang kamu takutkan, kamu khawatirkan terjadi, maka hari ini terjadi. Manusia beriman, maka sang raja pun akhirnya memerintahkan untuk membuat membuat parit yang besar, kemudian diisi api, ya, diisi api, dibakar kayu, kemudian apa namanya, api menyala besar. Untuk apa? Ternyata parit-parit yang dibuatnya ini adalah untuk membakar tadi rakyatnya sendiri yang sudah beriman ya. Malam yarji an dinihi fa aqmihuhu ya fiha,
kalau mereka tidak mau kembali dari agamanya, ya maka lemparkan ya ke dalam api yang menyala itu. Tentunya ketika manusia dilemparkan ke dalam api yang menyala yang berkobar, ya tidak ada yang bisa selamat ya kecuali Ibrahim alaihissalam ya, yang kisahnya bagaimana Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah ketika dilemparkan ke dalam api ya. Fa'alu, kemudian para tentaranya pun melakukan perintah dari sang raja ini. Ya manusia dilemparkan satu persatu ke dalam api yang menyala dalam keadaan hidup-hidupnya. Betapa kejamnya raja ini ya. Betapa kejamnya raja ini. Hatta ja'at imra'atun, maka datanglah giliran seorang wanita. Wa ma'ah sabiyun laha. Ya, wanita ini, sang ibu ini memiliki anak ya, bayi, anak kecil ya. Fataqa'asat an taqa'a fiha, ragu dia mau menyeburkan diri ke dalam api besar atau tidak karena dia khawatir terhadap keselamatan anaknya ya, keselamatan anaknya. Faqala lahal gulam, maka anaknya itu yang di dalam gendongannya tadi ya, mengatakan ya, tadi anak yang masih bayi kemudian tiba-tiba bisa berbicara, ya ummah, wahai ibu, isbiri, sabarlah engkau, fa innaki 'alal haqq, karena sesungguhnya engkau ya di atas kebenaran ya. Ini diantara bayi yang bisa berbicara saat kecil adalah kisahnya Ashabul Ukhdud ini, kemudian kisahnya Isa bin Maryam, dan kisahnya Juraij ya, seorang ahli ibadah dari Bani Israel ya. Mudah nanti dan waktu juga bisa kita kisahkan insyaallah ya. Nah seperti itu. Maka dari kisah ini ya, rajanya ini yang bernama Zanwas ya, seorang raja dari kerajaan Himyar yang terakhir yang nanti akan binasa, membakar ribuan ya orang yang beriman. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan kitab tafsirnya sebanyak 20.000 orang ya, kalau tidak salah 20.000 orang yang dimasukkan ke dalam api yang menyala, yang terbakar. Tidak ada satupun kecuali satu orang yang berhasil selamat ya, satu orang yang berhasil selamat ya. Maka orang ini yang berhasil selamat dia lari ya sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri agar tidak dibakar oleh raja yang jahat ini. Kemana larinya? Dia lari ke negeri Syam. Dia meminta pertolongan karena pada saat itu raja di negeri Syam, di kerajaan tersebut sudah raja yang beriman kepada Allah, Nanti akan melaporkan ya kejadian keganasan ini ya, kekejaman yang dilakukan raja ini kepada raja yang berada di negeri Syam. Nah akhirnya raja yang berada di negeri Syam menulis surat kepada pasukannya ya, kepada raja yang berada di, tentu raja ini bawah kekuasaan dari raja yang berada di negeri Syam, itu yang berada di Ethiopia atau Habasyah. Nah dari Habasyah ini nanti dikirim dua pasukan besar, pasukan diantaranya memiliki gajah ya, pasukan yang kuat yang memiliki persenjataan yang lengkap, yang sulit untuk dikalahkan ya. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Abrohah dan pasukan kedua dipimpin oleh Aryad ya. Nah akhirnya raja ini Lanwas yang membunuh ribuan orang ini, bahkan puluhan ribu ini ya, dihancurkan oleh dua pasukan besar ini ya, akhirnya mereka pun binasa ya, dikalahkan oleh pasukan Aryad dan pasukan Abroha. Demikian untuk kisah hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan bagaimana kelanjutannya. Abroha yang akhirnya membangun kerajaan di Yaman, kemudian membangun suatu bangunan yang besar ya, kemudian nanti tiba-tiba Abroha ingin pergi ke Ka'bah, ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah Baitullahil Haram ya, rumah Allah. Nah seperti itulah kisah pertama, alasan kenapa Abroha dan tentara gajahnya ingin menyerang Ka'bah. Nanti di pertemuan berikutnya akan Pak Riki sampaikan ya. Terima kasih sudah mendengarkan ya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun agak panjang ya. Tetap semangat ya dan bisa mengambil faidah dari kisah-kisah ini insyaallah ya. Barakallahu fikum.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.